Halo semuanya, jadi di video kali ini ya, gue akan kasih kalian ini PC beserta monitor, kurang lebih budgetnya 3 jutaan. Dan kalau kalian merasa lagi butuh PC di rentang budget segitu dengan spesifikasi yang menarik, coba kalian simak video ini dulu. Intro. Halo guys, jadi ini PC di rentang budget 3.075.000 ya. Belum monitor. Jadi untuk monitornya gue akan kasih terpisah. Jadi ada dua link ya. Jadi ini pertama gue akan review PC-nya dulu. Di rentang budget kurang lebih 3,1 juta ya. Di sini kan udah banyak banget varian dari segi casingnya. Kalau untuk casing gue ambil yang termurah dari Infinity F01. Oke. Jadi di sini PC gaming Intel Core i5 Gen 3 ya, 3470. Menurut gue dengan prosesor ini untuk main game GTA 5 masih jalan banget. VGA-nya 2 GB. Oke, untuk VGA-nya nanti gue udah tahu ada di deskripsi, ntar bakal gue ulas. Pakai SSD siap game guys. Oke, udah ada bintang Star Plus-nya juga, ada 290 kali terjual dengan 174 kali ulasan. Menurut gue ini udah the best banget. Oke. Gue langsung bacain ke spesifikasinya dulu. Nama tokonya Henry Ringo ya, join 4 tahun lalu. Jadi ini tokonya trusted lah. Dikirim dari kota Bandung. Kalau untuk kota Bandung tuh gue udah sering banget review sih, jadi nggak bakal ada persoalan ya. Oke, kita langsung ke produk description juga biar enak. Spesifikasi lengkapnya, dia pertama motherboardnya chipset Intel H61. Oke lah, ini udah bagus. Untuk prosesornya dia pakai Gen 3 ya, Intel Core i5 3470. Dia ada namanya iGPU, Intel UHD Graphics 2500. Jadi ini amit-amit kalau misalkan VGA-nya rusak, maksudnya kalian udah pakai lama banget tapi itu VGA-nya rusak, PC-nya masih bisa dipakai dengan memakai namanya iGPU gitu. Jadi masih bisa selamat lah, masih bisa dipakai untuk sementara gitu ya. Habis itu RAM-nya DDR3 8 GB. Untuk RAM gue belum berani asumsi ini apakah dual channel atau single channel. Ini 8 GB. Tapi bisa kalian upload lagi ke 16 GB, gak ada salahnya kok. VGA-nya GeForce GT 710 DDR3 2 GB ya, tadi udah gue bilang. Jadi di sini memakai GT 710 2 GB. Bisa kalian upgrade lagi ya ke GT 1030 lah, udah cukup. Power supply juga bisa kalian upgrade lagi gitu ya, ke 500 watt 80 plus bronze gitu. Harddisknya 500 GB dari Seagate SATA, SSD 120 GB SATA. Oke lah, casing gaming gue udah kasih ke kalian tadi ya. Kalian bisa langsung rewind lagi videonya ke belakang. Menurut gue casing gamingnya, kalau gue pribadi untuk casing komputer tuh, kalau gue sih penting juga, tapi nggak sampai sepenting VGA dan prosesor gitu. Gue mendingan relokasiin dana buat casing ke VGA sih, kalau nggak ke prosesor udah ya. Power supply-nya dari MBP 235 atau dari Faro 500 watt ya. Ada bonus fan casing RGB 2 pieces sama bonus USB Wi-Fi receiver. Oke. Semua part baru dan bergaransi 1 tahun. Ini bukan gue yang bilang ya, produk deskripsi yang bilang ya. Ada Windows 10 dan kawan-kawannya kalian bisa baca sendiri. Untuk gamesnya di sini dia bisa GTA 5, Resident Evil 2, 7 ya, kalian bisa baca sendiri. Kelengkapan pengirimannya ada PC unit, terus komponen. Oh iya, untuk dus komponennya, kalau saran gue tuh mending kalian simpen. Sewaktu-waktu misalkan kalian mau jual komputer kalian, spare partnya one by one, satu-satu gitu ya. Menurut gue dus komponen itu penting gitu, biar harganya nggak gitu jatuh. Oke. Ini ada yang baru beli tahun 2021 bulan 10, kurang lebih kayak gini PC-nya guys ya. Jadi ini mantep banget lah, ini rekomendasi dari gue. Ini tahun 2022 bulan 3, harddisknya 16, RAM-nya 16 GB, harddisknya 1 tera. Di sini ada variannya nggak? Cuma di sini sih, kalau saran gue, kalian bisa upgrade lagi harddisknya ke 1 TB juga nggak ada salahnya kok. Misalkan kalian tuh suka main game gitu ya, butuh buat nyimpan banyak game, nggak ada salahnya. Gitu ya. Di sini ada yang baru, ini pakai GT 710. Kalau kalian lihat lagi nih, GT 710 ya, ini ya. Jadi ini masih mantap banget lah. Oke, Intel Core i5 3470 RAM 8 GB. Oke lah ya.
Lanjut, ini baru 2021. Ini baru tahun 2021, 2022, dan 4. Jadi ini PC, ini tokonya masih aktif banget ya. Untuk spesifikasi i5 3470 ini bakal gue bacain dulu. Jadi dia soket LGA 1155 ya. 22 nanometer, ini masih agak gede sih karena sekarang udah memakai yang 14 nanometer. Gua nggak tahu di masa depan apakah akan ada yang namanya 1 nanometer atau mungkin 0 nanometer. Kayaknya itu nggak mungkin ya kalau 0 ya, tapi kita lihat nanti sih. 4 core 4 thread yang udah gue bilang sebelumnya, gue udah hafal banget ya. Ini Intel HD Graphics 2500 untuk iGPU-nya, dan frekuensinya 3,2 GHz. Jujur untuk frekuensinya ini tinggi sih, jadi kencang lah. 3,2 GHz, turbo clock-nya 3,6 GHz. Gue udah bilang ini 22 nanometer, jadi TDP-nya agak gede ya, di angka 77 watt. Jadi menurut gue ini masih gede banget. Habis itu ya, ini udah 10 tahun usianya prosesornya ya. Bulan Juni tanggal 1 tahun 2012. Oke, udah setahun lah. Setahun, udah 10 tahun ya. Habis itu DDR3 dual channel. Oke, dia support yang DDR3 dual channel, dan ini masih pakai DDR3, belum pakai DDR4 ya. Oke lah. Untuk i5 3470 tuh CPU benchmark score-nya tuh oke. Ini single score-nya di angka 732 dengan multi core score-nya di angka 2411. Jadi bisa dikatakan ini salah satu prosesor yang gue masih rekomendasiin banget lah. Misalkan kalian mau rakit PC sendiri ya gitu. VGA-nya memakai GeForce GT 710. Bus interface-nya PCIe-nya di 2.0x8 dengan max memori size di 2048 MB. Core clock-nya di angka 823 MHz dengan memori clock-nya 900 MHz, guys. Support DirectX 12.0 dengan OpenGL 4.5. Max TDP 25 watt dengan average diterima di angka 637. Keluaran tahun 2014. Ya, bisa dikatakan ini dengan PC ini kalau untuk main game-game kekinian GTA 5 roleplay menurut lo masih jalan ya. Ingat apa yang harus gue upgrade bang dari spesifikasi PC kali ini bang? Kalau misalkan gue udah beli bang dari lo bang, kalau menurut gue pribadi apa ya? Bentar ya. Harddisk, misalkan kalian butuh penyimpanan game yang besar, harddisknya bisa kalian upgrade ke 1 TB. VGA lah, VGA bisa kalian upgrade lagi ke GT 1030. Power supply-nya kalian upgrade lagi, misalkan kalian udah upgrade VGA-nya ya. Udah sih 3 macam ini aja dulu, nggak perlu sampai gimana banget ya. So ya udah, buat kalian yang pengen tahu ini komputer bisa buat main game apa aja, untuk Intel Core i5 3470 dan GT 710 ya, coba kalian simak video
gue memilih dari, sebenarnya kalau untuk monitor tuh itu relatif gue tuh lebih memikirkan dari budget kalian juga gitu ya, karena di sini gue baca ada yang requestnya minta budget 3 jutaan dapat komputer sama monitornya. Jadi gue udah cari sama yang full set sama yang enggak gitu. Menurut gue kayaknya gue lebih serak yang PC-nya sendiri, monitornya sendiri, karena untuk PC-nya spesifikasinya masih lebih well gitu ya. Kalau yang full set biasanya langsung barbar gimana gitu. Jadi di sini memakai monitor LCD 12 inci dari Dell, original mulus ya, 545.000, 140 terjual dengan 66 kali ulasan. Jadi ini nggak mungkin yang namanya fake order. Gitu. Nama tokonya adalah Ria Central Jaya, dikirim dari kota Bandung. Oke. Produk description-nya, halo Kak, ready monitor second, monitornya second bekas, 17 inci, ada 3 merek, dari merek Dell, Lenovo, dan HP. Kondisi normal dijamin mulus, ya udahlah ya. Dia termasuk kabel power dan kabel VGA, oke ini wajar lah. Mulus, cakep, puas, pokoknya dapat yang Samsung lagi. Thank you ya, gitu. Kurang lebih seperti ini monitornya, gitu. Ini balik ke selera sih. Kalau gua pribadi tuh saranin ya, kalau gua sih jujur kalau untuk monitor gua seraknya di 3 brand sih, kayak LG, Samsung, Asus gitu. Cuma kalau menurut gue dari segi harga sih LG sama Samsung yang mungkin masih bisa kita affordable lah ya. Kalau Samsung menurut gue terlalu mahal. Cuma emang kita nggak bohong, untuk spesifikasi dari monitor Asus tuh yang ya bisa dikatakan itu untuk gamer banget gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa untuk LG dan Samsung pun itu juga bagus banget. Cuma kalau dari segi harga, kalau gue pribadi, gue lebih megang di LG sama Samsung. Kalau Asus itu, kalau untuk monitor better ambil yang mahal-mahal sekalian sih, karena spesifikasinya mantep banget, tapi harganya juga mantep banget. Ya, uang atau barang atau duit lah bro. Ya, so gue rasa ya sampai sini dulu lah ya, monitornya juga kayak gini. Menurut gue nggak perlu sampai yang gimana-gimana banget lah. Yang penting kita tuh kalau untuk beli apapun, kalau teknologi capek nggak ada habis-habisnya gitu. Kita belajar dan bersyukur aja sih gitu. So ya udah. Buat kalian yang mau nanya-nanya soal komputer, bang bagusan VGA ini atau VGA itu, atau bang gue pengen beli PC-nya atau PC itu, bisa langsung DM Instagram gue @techwithblack. Kalau mau racik PC, mau rakit PC sendiri juga bisa konsultasi sama gue aja, ke @techwithblack aja bisa ya, atau Daud Saweria gitu ya. Ya udahlah ya, sampai sini dulu, dan ya semoga video bermanfaat lah. See you tomorrow. Bye bye yang udah nonton video sampai habis, thank you banget. Bye bye.